Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini bukan terpaksa ya. Apa istilahnya lebih tepat? Seharusnya. Nah itu. Saya membahas masalah Mbak Alawi kembali ini. Karena dalam rangka menyikapi podcastnya Ustadz Rizik Syihab pada suatu podcast yang menurut saya ini tidak fair dan sangat meremehkan persoalan polemik nasab ini dan yang bisa menimbulkan tuduhan yang tidak fair terhadap orang-orang yang katakanlah mengkritisi kebenaran nasab Mbak Alawi. Oke, kita lihat dulu bagaimana statement beliau ini. Kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahli. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia, dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda, kampanye. Ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah, selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita lihat barusan ya, bagaimana statement Ustadz Rizik Syihab yang kayaknya begitu elegan, begitu lembut, begitu penuh dengan rahmah. Ya. Dia bilang bahwa ini ada orang percaya sama Habib, nggak percaya nggak masalah. Bahwa ada orang yang menjadi masalah ini, ada orang-orang yang menuduh Bu Alawi ini pembohong, pendusta, nasabnya palsu, bla bla bla, membuat propaganda sehingga membuat keresahan di kalangan umat. Ini secara tidak langsung dia telah menyudutkan tokoh-tokoh yang secara ilmiah, secara faktual yang membuka bahwa nasab Alawi ini palsu. Nah, bahwa dia mengatakan menuduh Habib-Habib ini pembohong, penjahat. Benar nggak dia pembohong? Enggak. Enggak, maksudnya Habib apa? Jadi gini, Khurafat. kenapa muncul sikap kritis daripada para ulama yang diawali oleh kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Nah, ini kemudian diikuti oleh ahli biologi yaitu Dr. Hugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa DNA-nya nggak nyambung. Muncul lagi Profesor Mulahim Ali yang mengatakan secara filologi, data sejarah secara artefak bahwa mereka bukan orang Arab. Nah, jadi kenapa ini muncul tesis Kiai Imaduddin dan para ulama semuanya? Kenapa ahli biologi muncul? Kenapa ahli biologi muncul? Karena adanya, karena adanya tindakan-tindakan perlakuan dari habaib yang memang satu
merusak akidah umat Islam. Contohnya apa? Dengan mengglorifikasi leluhur-leluhurnya, ya, bahwa yang viral itu faqih muqaddam mi'raj 70 kali satu hari. Kemudian ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa menurunkan rantai emas. Ini khurafat-khurafat yang bisa merusak akidah umat. Satu, menyebarluaskan khurafat-khurafat ini. Tujuannya untuk membuat pendengar ini yang tidak menggunakan akal sehat akan begitu terpengaruh dan akhirnya tunduk patuh taat karena kehebatan leluhur mereka. Nah, sementara mereka tidak pernah mengagung-agungkan pada Rasulullah, bagaimana kehebatan para sahabat, nggak ada itu. Selalu mengagung-agungkan leluhur mereka. Ini pembodohan, penyesatan secara akidah. Satu, yang Rizik bilang biasa-biasa aja, mau percaya mau enggak. Yang kedua, dari sini terjadilah penjajahan spiritual. Ya, kita melihat bagaimana mereka menyembah-nyembah para habaib ini. Kemudian hal lain lagi, bagaimana mereka menghina ulama-ulama Indonesia, bahwa seorang habib yang bodoh bahkan kakinya lebih mulia daripada 7 ulama yang alim. Bukan biasa-biasa saja ini, bukan nggak ada apa-apa. Dan ini bukan berita bohong bahwa katanya dibilang Habib pembohong. Emang dalam hal ini, oke? Nah, kemudian dari pembodohan ini, cerita-cerita khurafat, begitu umat takluk tunduk, terjadilah yang namanya penjajahan ekonomi. Terjadilah dawir-dawir yang menyengsarakan umat. Banyak kita dengar keluhan-keluhan, umumnya kiai-kiai yang memang muhibbin mereka. Itu puluhan, ratusan, mungkin ribuan sudah kita dengar. Bagaimana mereka memeras, mendawir para muhibbin ini. Dengan dalih, kalau tidak ngasih saya, nggak dapat syafaat dari Nabi. Bahkan saya tidak akan beri syafaat. Ini kan luar biasa. Sampai terang-terangan di depan rumah, kamu berapa? Buat Rasulullah nih, 100 juta. Kamu berapa? 50 juta. Ini hasil daripada pendawiran pembodohan tadi, khurafat-khurafat itu. Maka terjadilah suatu kekaguman umat dan percaya mereka ini turunan Nabi. Dimanfaatkanlah untuk masalah ekonomi mereka. Mereka ingin dimuliakan lebih dari pribumi. Padahal Allah SWT berkali-kali menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajat manusia di sisi Allah adalah takwamu. Kemuliaan manusia takwa. Wa qala ta'ala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan, meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, bukan yang bernasab. Nah, mereka mengatakan lagi, itu orang alim kenapa dikatakan lebih rendah dari habaib yang bodoh sekalipun dia gila? Karena ilmu orang-orang itu, kalau dia gila ilmunya hilang. Tapi yang namanya habib, begitu ilmunya hilang, zatnya tetap lebih mulia. Sementara ini nggak ada dalil dalam Al-Quran wal Hadis bahwa darah atau turunan itu menjadi perhitungan di dalam, bahkan jangankan perhitungan yang utama, dihitung aja sama Allah tidak. Sampai Allah menegakkan,
فإذا نفخ في السور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Nanti ketika sangkakala ditiup, orang udah mati dibangkitkan, apa kata Allah? Fala ansaba bainahum. Enggak ada lagi tuh urusan nasab. Enggak ada artinya nasab. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang dihitung adalah kalau seseorang timbangan amal ibadahnya berat, itulah orang yang beruntung. Bukan yang nasabnya nyambung, nggak ada itu di Quran. Tapi barang siapa yang amal ibadahnya ringan, fi jahannam khalidun, masuk dalam neraka dia. Ini yang ditegaskan Rasulullah SAW berkali-kali saya utarakan. Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan qurasyian hasyimian. Surga itu tempat orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, walaupun dia anak Tanabang, anak Jawa Tengah, anak Jawa Timur, anak petani, anak Depok, tukang apa tuh colen. Kalau udah bertakwa, surga tempatnya. Tapi sebaliknya Nabi menyebutkan, walau dia sayyid, wah itu saya turun Nabi itu, sayyidan Quraisyan, walau dia termasuk Bani Quraisy, Hasyimian, Bani Hashim, turunan Nabi. Enggak masuk surga, dia masuk neraka kalau tidak bertakwa. Nah ini menjadi terhapus oleh doktrin-doktrin mereka. Ini kan namanya pendangkalan akidah. Nah ini sama Ustadz Rizik Syihab disepelekan, ini enggak ada biasa-biasa saja. Yang mau percaya boleh, enggak boleh. Kenapa Kiai Madudin, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Fulan, banyak kiai, tokoh-tokoh banyak, mulai dari anggota DPR, politisi, semua pada bunyi. Kenapa? Memang melihat bahayanya gerakan-gerakan Ba'alawi. Jadi bukan sesederhana itu, tidak. Bukan yang mau percaya silakan, nggak beres kan? Nggak begitu. Lihat bagaimana mereka merencanakan menguasai Indonesia. Pertama tadi pendangkalan akidah, dilemahkan dulu akidah umat, bikin percaya 100% bahwa kami turunan Nabi, dalam darah kami mengalir darah Nabi, diyakinkan dulu itu umat. Setelah diyakin didawir, dipers dari ekonomi. Itu kan faktanya. Nah, ada bikin kuburan-kuburan palsu, ribuan kuburan palsu. Ini sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel, Yahudi mau menguasai Palestina, sebelumnya dibuat dulu tuh kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Ini dulu, tanah ini dulu milik leluhur kami. Lihat kuburan-kuburan orang-orang Yahudi, Israel. Ini tanah leluhur kami. Ternyata tujuan kuburan palsu itu persis. Ribuan kuburan palsu di Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah banyak dibongkar, walaupun belum semua. Ini kan untuk apa? Lihat tuh. Kaum Ba'alawi datang dulu untuk mengislamkan antum Indonesia. Kalau kita nggak datang, ente masih menyembah pohon. Kalau aneh nggak datang, ente masih dijajah Belanda. Kami lah yang mengislamkan Anda. Lihat tuh kuburan-kuburan tuh, leluhur kami tersebar di mana-mana. Itu bukti bahwa leluhur kami dulu telah berada di sini. Kan itu tujuannya. Apa ini sederhana?
Nah, dari sana kuburan babi tujuannya untuk apa? Bahwa itu tadi. Akhirnya mereka bisa ngomong. Jawa milik pintu Aulia Tarim. Tarim. Markasnya Ba'alawi. Jawa milik Aulia Tarim. Setelah dibuatnya kuburan-kuburan palsu, dia berani mengatakan gitu. Kemudian selanjutnya apa yang dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini soal biasa-biasa saja? Apa ini sepele? Apa ini sederhana? Sebagaimana Rizik Syihab bilang, seakan-akan ini soal kecil kok, yang percaya silahkan, ini gitu. Enggak begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi seakan-akan kita yang tertuduh ini, yang memberikan pencerahan kepada umat tertuduh. Mereka membuat propaganda. Nanti propaganda itu hal yang bohong, yang nggak benar, kita sebarkan untuk memprovokasi. Kemudian hal lain, bahwa umat harus tahu ketika ada orang yang mengaku nabi, cucu nabi, dia harus mampu membuktikan dirinya dengan apa? Data sejarah, data DNA, kemudian data-data apa namanya, manuskrip, data filologi, ini semuanya nggak terpenuhi. Kenapa ini dikejar oleh para ulama yang peduli terhadap umat dan bangsa Indonesia? Kalau enggak ini bahaya. Kalau mereka tidak dibuka kedoknya, ini berbahaya untuk umat dan bangsa Indonesia. Jadi tidak sesederhana itu, Ustaz. Ini masalah besar untuk umat dan bangsa. Jangan disederhanakan. Iya, yang percaya Habib silakan, yang harus silakan, gak ada masalah. Kan lain. Setelah ini terbongkar semuanya, bahwa secara manuskrip, ilmu nasab, data sejarah dari abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak terbukti Ubaidillah yang mereka akui itu eksistensinya. Tes DNA, kan beliau sendiri yang bilang, ayo tes DNA, ayo tes DNA. Mestinya sebelum ngomong begitu, tes DNA dulu ente Ustaz. Karena itu perintah antum kepada seluruh umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi, diperintah oleh Habibana Rizik Syihab, ayo periksa DNA. Mestinya Anda perintahkan Rabithah Alawiyah tes DNA. Para Habib, ayo tes DNA, kita buktikan. Nah, kita benar turunan Nabi. Ini gue kasih jempol 2. Ini nggak dilakukan setelah dari data sejarah, nggak mampu melakukan antitesis. 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin sampai sekarang nggak terjawab. Kemudian tes DNA tidak dilaksanakan sampai sekarang, bahkan sekarang digaungkan haram tes DNA. Ini kan semakin membuka mata umat bahwa kamu memang bukan turunan Nabi. Kalau saja mereka turunan Nabi, pasti mereka akan melakukan tes DNA. Dan itu perintah imam besar mereka sendiri. Nah, setelah ini bergulir, ternyata dari kaum Ba'alawi tidak mampu melakukan antitesis, tidak mampu membuktikan secara DNA, secara filologi. Akhirnya ini yang bunyi. Sebenarnya ini kan sederhana saja. Yang mengakui silakan akui, nggak ada masalah. Yang nggak ngaku silakan. Kayaknya ngentengin banget gitu.
dan fakta-fakta lain. Rizik Syihab selalu menuding kelompok Kiai Imaduddin CS sebagai pengadu domba. Dia pengadu domba umat, pemecah belah umat, menuduh begal nasab. Siapa yang begal itu apa sih? Ngerti nggak begal? Begal apa? Pencuri, perampok, mengambil hak orang dengan paksa. Kiai Imad dan teman-teman disitu begal nasab. Apa yang dibegal? Apa Kiai Imad dan kawan-kawan kemudian akulah turunan Nabi bukan kamu? Kan nggak begitu. Kamu bukan aku nih, sehingga nasab kamu aku ambil. Nah itu begal. Begal itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bukan turunan Nabi, ngaku turunan, ini begal yang sebenar. Nah jadi, Masya Allah, itu satu hal, satu sisi. Sisi lain, saya melihat dari statement Rizik Syihab ini bahwa mereka sudah tidak lagi berani frontal dari caci maki, dari menghujat sampai ngajak perang, perangnya nggak jadi-jadi. Nah, rupanya nggak mempan juga. Nah, akhirnya sekarang dia udah melemah. Kalau saya lihat, ya udahlah. Yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Udah begitu. Oke, dari sisi positifnya nih oke, ya. Nah kita berharap ini terus berkembang. Dari tensi yang turun, kita berharap satu saat, oh ternyata memang benar kita bukan turunan Nabi. Kita sudah tes DNA, ini loh haplogrup saya, ternyata kami bukan turunan Nabi. Yuk saya minta maaf kepada bangsa Indonesia atas kelakuan teman-teman dari Bahalawi. Kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa depan kita adalah akhirat, ya Allah. Kalau ini dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, Ustaz Rizik Syihab, itu harapan kita. Udah turun level ini kan. 2 kali keras marah perang, turun sekarang ya. Yang ngaku silakan, yang ngaku udah turun nih, udah bagus tuh. Ya walaupun fitnah dikit lah, ini propaganda. Nah kita berharap selanjutnya meningkat terus tuh kesadarannya. Diam-diam tes DNA deh. Bertiga aja ya. Imam besar, ketua Rabithah, sama satu lagi tuh. Yang ngaku-ngaku ada darah Nabi. Kita bertiga atas DNA. Diumumkan ke publik. Wahai umat Islam, kami bertiga telah tes DNA. Nih hasilnya. Ternyata kita turunan Nabi J1. Atau ternyata kita bukan turunan Nabi G haplogrup kita. Kalau kita turunan Nabi, yuk kita berakhlakul karimah sebagaimana akhlak Rasulullah, kan begitu. Kita turunan Nabi, yuk kita berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Begitu kita G, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada bangsa Indonesia yang setelah dihina, dihujat, direndahkan, didawir. Barulah kita ngopi bareng lagi, ya enggak? Kalau perlu main orkes lagi bareng-bareng. Teman main orkes saya dulu ya Habib-Habib, yang joget juga Habib-Habib. Balik lagi kayak dulu, berteman lagi kan asik. Kalau sudah jelas status kita,
Nggak ada lagi tuh kasta-kasta. Asik kan? Sesuai dengan terminologi Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Ketinggian derajat kita sisi Allah, takwa kita. Nasab nggak berlaku di akhirat. Dan baru sekarang mantunya Ustaz Rizik ini berani bisa ngomong. Ada membanggakan nasab, nggak ada arti itu nasab di sisi Allah, gitu kan. Dan dia menegaskan lagi bahwa nggak ada artinya itu nasab, ngaku-ngaku nasab nggak ada artinya itu. Nah kalau nasabnya nyambung, buktinya tuh Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka yang ngaku-ngaku nasabnya nyambung. Jadi di hadis itu Nabi sebut al-faqru fil ahsab, membangga-banggakan nasab juga perbuatan jahiliyah. Begitu tegaskan tuh di mana-mana. Sombong dengan nasab, membangga-banggakan nasab, bahkan mengandalkan nasab sampai nggak beramal soleh, nggak berilmu itu perbuatan jahiliyah jelas. Kalau gara-gara nasab orang bisa mulia, Abu Lahab sama Nabi, bos. Jadi ada satu perubahan yang luar biasa ya, bertolak belakang antara dulu dan sekarang. Oke lah, kita syukuri ini, oke? Nah, kita harap dari sini meningkat lagi sampai kepada satu pengakuan. Ini kita tunggu nih, ya, masya Allah. Ternyata setelah kami teliti, setelah kami tes DNA kami, ternyata kami bukan turunan Nabi. Saya mohon maaf kepada Kiai Imaduddin Utsman, kepada umat Islam Indonesia. Memang kami bukan turunan Nabi. Yuk kita dekat ukhuwah Islamiyah. Ini keren. Betul nggak? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya kita harap begitu ya. Baik. Itu kira-kira yang harus saya sampaikan kepada umat. Ya. Juga tentu kepada Mbak Alawi bahwa berkali-kali saya utarakan coba introspeksi. Teman-teman Mbak Alawi nih, coba introspeksi. Muhasabah. Karena ngeri ya Allah, ngeri. Kalau kita enggak periksa keberadaan kita ini dengan benar sementara ada polemik, kita betul-betul menutup kebenaran dengan ego yang akan merugikan kita sendiri. Ya semoga tensi Ustaz Rizik yang mudah-mudahan turun terus sampai kepada pengakuan kami bukan turunan Nabi. Yuk kita bersaudara lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.